Cek. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa berkumpul lagi pada diskusi yang ke-113, masih pada tema tokoh Nusantara. Yang mana pada siang ini kita akan membahas pemikiran, salah satu pemikiran terbesar dari tokoh nasional dan juga pahlawan nasional juga, yaitu Hos Cokro Aminoto atau Haji Umar Said Cokro Aminoto. Nah, karena memang yang akan kita bahas itu sosialisme Islam, cuman nanti kita juga akan melebar ke Syarikat Islam dan juga kemudian sejarah hidup besarnya si Pak Cokro ini. Karena memang kalau loncat langsung ke sosialisme Islam tidak bisa lepas juga dari perjuangannya di Syarikat Islam gitu. Satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, dan juga otomatis bakalan membahas sejarah hidup Pak Cokro ini secara garis besar. Nanti ketiga poin-poin ini kita akan bahas secara singkat saja. Mengapa Pak Cokro gitu ya? Mungkin teman-teman juga sudah yang tahu, atau kadang juga ada beberapa teman gitu ya. Ya teman saya juga sih kadang nggak tahu Cokro Aminoto gitu, karena kadang nggak kurang pembahasan gitu di, entah itu masih di waktu di bangku sekolah atau di forum-forum lainnya gitu. Ya, Pak Cokro itu pahlawan nasional. Jadi ya setara aja dengan pahlawan nasional yang lain gitu, seperti Soekarno, Muhammad Hatta dan banyak pahlawan-pahlawan nasional yang lainnya. Kemudian juga guru bangsa. Lebih tepatnya ini sih gurunya guru bangsa, karena memang iya, gurunya guru bangsa, gurunya Soekarno dan guru-guru para pendiri bangsa ini gitu. Bukan hanya Soekarno aja. Kemudian juga Zelfbestuur, ini bahasa Belanda. Zelfbestuur itu pemerintahan sendiri atau kemerdekaan. Jadi bisa dibilang bukan salah satu tokoh yang menyuarakan kemerdekaan gitu ya, pemerintahan sendiri. Tapi memang bisa dibilang tokoh pertama gitu. Tokoh pertama yang menyuarakan kemerdekaan Indonesia dengan pemerintahan sendiri itu dalam bahasa Belanda itu Zelfbestuur. Kemudian oleh pemerintah Hindia Belanda itu disebut, ini saya selalu susah membaca bahasa Belanda ini, De Ongkron van Java atau apalah, nggak tahu, takut salah. Atau Raja Jawa yang tak dinobatkan, karena memang Raja Jawa yang tak dinobatkan. Walaupun ini ya memang bukan raja sih, secara formal gitu bukan raja, karena memang waktu itu kan masih ada banyak raja-raja kesultanan itu ya. Tapi kenapa sampai Raja Jawa yang tak dinobatkan? Karena memang pengaruhnya sangat besar sekali gitu. Bahkan para Jawa waktu itu para raja waktu itu di Jawa kan ya tidak semasif Pak Cokro ini gitu perjuangannya. Ya bahkan si para sultan itu kan jadi pegawainya Belanda malah gitu. Nah ini Pak Cokro ini Raja Jawa yang tak dinobatkan gitu. Selain pemikirannya yang yang fenomenal dan juga pergerakannya itu yang
sangat masif sekali untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dan juga Islam dan sosialisme, ini yang bakal kita bahas nanti gitu. Islam dan sosialisme, ini pemikiran terbesarnya Pak Cokro yang memadukan atau mungkin mengawinkan Islam dan sosialisme. Nah, ini salah satu perkataan Pak Soekarno. Andai kata Cokro Aminoto masih hidup, tentulah bukan saya yang menjadi presiden, melainkan dia. Saya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dia. Ini dari saking fenomenalnya gitu, seorang tokoh Cokro Aminoto. Sehingga jika Pak Cokro ini hidup, Soekarno ini gak ada apa-apanya gitu. Kemudian ini, ya Pak Cokro ini ya gitu ya, seperti tadi guru bangsa itu yang melahirkan banyak tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia walaupun dengan berbagai ideologi latar belakang mereka masing-masing gitu. Soekarno sama Aun yang komunis musuh, Kartosuwiryo yang Islamis yang kita kenal pendiri DITII itu Negara Islam Indonesia, NII. Nah, kita lebih spesifik ke biografi Pak Cokro. Jadi Pak Cokro ini Raden Mas ya, tapi Pak Cokro males pakai status Raden itu karena memang ya lebih Pak Cokro ini orangnya sangat merakyat lah, bergaulnya dengan orang-orang bawah gitu. Tidak ingin ada sekat-sekat antara orang-orang priai atau darah biru, tapi dengan dihilangkannya Raden ini sehingga Pak Cokro lebih leluasa bergaul dengan orang-orang kalangan bawah. Jadi keturunannya Raden awalnya RM Umar Said Cokro Aminoto. Jadi Radennya dihilangkan dan menjadi Umar Said Cokro Aminoto. Hajinya ini setelah beliau berhaji jadi disematkan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Karena memang dari beliau sendiri harus ada hajinya gitu. Karena biar beliau bilang dengan haji itu bisa ketahuan gitu identitas perjuangan Islamnya itu ya Pak Cokro ini berjuang dengan berangkat dari Islam gitu. Nah, kelahiran 1882, meninggal 1934 di Madiun. 12 bersaudara ya, ayahnya ini juga Raden, kemudian kakeknya juga Raden. Ayahnya ini pegawai Belanda lah bisa bilang gitu, pegawai Belanda, kemudian pesuruhnya Belanda gitu. Kemudian kakeknya ini salah satu bupati di Madiun atau di Madiun apa Ponorogo gitu, lupa. Karena juga kelahiran Pak Cokro ini ada yang bilang Madiun, ada yang bilang Ponorogo gitu. Kemudian buyutnya dari nasabnya ada darah kiai gitu. Kiai Kesan Besari, salah satu pondok pesantren terbesar waktu itu di Jawa atau mungkin di Indonesia sendiri. Terbesar karena memang waktu itu belum ada gontor gitu dan semacamnya. Kemudian istrinya Raden juga dari kalangan darah biru juga, istrinya Raden Ajeng Suharsikin, mempunyai 5 anak. Kemudian salah satu anaknya itu yang menjadi istri pertama Soekarno. Jadi Soekarno bukan hanya muridnya Pak Cokro tapi juga menantunya gitu, mertuanya Pak Cokro gitu. Situ Utari. Kemudian sekolah di Osvia jadi juru tulis, pernah menjadi pegawai juru tulisnya Belanda gitu, bekerja di pihak Belanda pernah sebagai juru tulis selama 3 tahun karena memang dari keluarga besarnya itu ingin Pak Cokro ini bekerja kepada Belanda gitu. Cuman setelah menikah itu lalu bekerja, Pak Cokro mulai sadar gitu, timbul beberapa pertanyaan kenapa pribumi itu menjadi pesuruh gitu. Kenapa bukan para pribumi yang menguasai lahan-lahan pertanian, lahan-lahan industri gitu. Nah, itu muncul pertanyaan-pertanyaan itu gitu.
di benak Pak Cokro. Kemudian Pak Cokro itu keluar dari sebagai pegawai Belanda dan menjadi serabutan. Bahkan waktu menjadi serabutan ini ditentang sama mertuanya dan orang tuanya gitu. Kenapa harus keluar menjadi pegawai Belanda gitu. Kayak itulah, karena memang Pak Cokro ini emang ingin memperjuangkan itu orang-orang pribumi. Kemudian pindah ke Semarang dan bersama istrinya, dan pindah lagi ke Surabaya melanjutkan sekolah lagi di BAS. Saya karena ini BAS ini kan sekolah Belanda, nggak tahu bahasa Belanda nama kepanjangannya ini. Dari BAS kemudian sambil lalu di Surabaya ini sekolah BAS, kemudian sambil lalu bekerja lagi di perusahaan dagang. Ini apakah bekerja di Belanda lagi atau cuma gak saya belum menemukan sumber pasti apakah ini perusahaannya si Belanda atau bukan gitu ya. Cuman bekerja di perusahaan lagi sebagai juru mesin dan juru kimia di salah satu pabrik gula di Surabaya juga, dan pertama kali aktif di organisasi tapi bukan di Sarekat Islam. Ini masih di apa gitu organisasinya, bukan di Sarekat Islam, panti apa gitu. Nah kemudian tapi sudah mengenal sih, sudah mendengar Sarekat Islam dan semacamnya gitu. Kemudian di Surabaya ini juga beliau sudah mulai aktif menulis di beberapa artikel dan menulis artikel di beberapa surat kabar atau apa ya, koran gitu, koran. Ya, Suara Surabaya, Utusan Hindia, Fajar Asia, Bendera Islam, Suluh Hukum dan Al Jihad gitu. Dan beberapa surat kabar lainnya. Nah ini juga di Surabaya, namanya Rumah Peneleh, Dapur Nasionalisme, karena memang ya di Surabaya ini juga, waktu di Surabaya ini Pak Cokro benar-benar selain beliaunya juga semakin aktif organisasi dan menulis, semakin masif juga pergerakannya tentang pemikiran-pemikiran gitunya. Ya di Rumah Peneleh ini jalan, salah satu jalan di Surabaya. Ini juga dijadikan kos-kosan, ya usaha sampingan selain bekerja sebagai pegawai gitu, juga usaha sampingan kos-kosan bagi para tokoh-tokoh ini ya. Juga dididik sama istrinya itu, yang apa? Yang mengelola kos-kosannya ini. Rumah sekaligus kos-kosan bagi para tokoh. Ini sampai sekarang masih ada, masih dirawat rumah ini menjadi cagar budaya di Surabaya. Nah ini para tokoh-tokoh Soekarno, Kartosuwiryo, Alimin, Musuh, Semaun ini yang kita kenal ya komunis, kemudian Islamis dan nasionalis gitu. Ini gambaran besar Sarekat Islam. Nah di Surabaya ini Pak Cokro sudah mulai berkenalan dengan Sarekat Islam. Ini dulu ya. Nah Pak Cokro ini ada utusan, Sarekat Islam itu awalnya SDI, Sarekat Dagang Islam. Kemudian setelah Pak Cokro ini berubah menjadi, setelah kepemimpinannya Pak Cokro berubah menjadi Sarekat Islam. Dagangnya dibuang dan tidak hanya bergerak di bidang memperjuangkan ekonomi, tapi juga memperjuangkan ya di bidang politik, sosial dan keagamaan. Berkenalan dengan patusan SDI dari Surakarta waktu itu ke Surabaya, dan ya Pak Cokro karena memang waktu itu juga sudah terkenal di Surabaya, Pak Cokro itu diminta untuk bergabung ke Sarekat Dagang Islam. Ketika sudah beberapa bulan bergabung dengan Sarekat Islam, langsung Pak Cokro ini langsung menjadi orang keduanya gitu, orang kedua dari pendiri SDI Haji Samanhudi. Padahal baru bergabung, karena memang Pak Cokro ini menawarkan banyak gagasan untuk perkembangan SDI ke depan gitu, sehingga memang dari penyampaian gagasan-gagasannya itu langsung dipercaya oleh Haji Samanhudi gitu, langsung jadi orang keduanya. Nah ini gambaran Sarekat Islam. Sarekat Islam ya dari SDI kemudian berubah menjadi Sarekat Islam, Sentral Sarekat Islam, kemudian menjadi Partai Sarekat Islam, berubah menjadi partai dan menjadi Partai Sarekat Islam Indonesia, lebih menampakkan
identitas keindonesiaannya. Sampai saat ini syarikat Islam itu masih ada, cuma berubah menjadi syarikat Islam dan tidak lagi menjadi partai gitu. Itu siapa itu sekarang ketuanya, mantan, pokoknya itu terkenal kayaknya, apa, mantan MA atau apa gitu, pokoknya bekerja di bidang itu, Hamdan Zulfa. Kalau ya itulah Hamdan Zulfa. Sekarang masih syarikat masih Islam ini masih ada dan bergerak di bidang, tidak lagi bergerak di bidang politik tapi bergerak di bidang ekonomi. Kembali ke zaman dulu lagi gitu. Nah, nanti ini Pak Cokro ini berhenti di Partai Syarikat Islam ini gitu. Karena memang meninggalnya waktu setelah Partai Syarikat Islam Indonesia ini berubah menjadi ini partai. Ya, ini ketika Pak Cokro itu bergabung dengan Syarikat Dagang Islam, kemudian Pak Cokro mengubah nama itu menjadi Syarikat Islam atau SI, yang awalnya bergerak di bidang politik, ekonomi, kemudian melebar lagi ke politik, sosial dan keagamaan. Ya banyak ini mendirikan koperasi, kemudian mendirikan beberapa usaha-usaha gitu di bidang ekonomi, kemudian politik. Pak Cokro mulai aktif di Volksraad itu Volksraad ya, gak tahu tak bernafas bahasa Belanda. Nah, itu Volksraad itu semacam, kalau sekarang semacam DPR gitu, DPR-nya Belanda gitu. Nah, itu ada wakil-wakil dari pribumi termasuk Syarikat Islam, dan Pak Cokro itu masuk di Volksraad itu gitu, di dewan itu, untuk mewakili para penduduk pribumi untuk menyuarakan pendapat-pendapatnya gitu. Kemudian aktif di sosial, ya kebudayaan gitu, untuk meraup suara masyarakat bawah di bidang budaya, sehingga ikut serta dalam Syarikat Islam, dan juga di bidang keagamaan, dakwah-dakwah gitu. Nah, ini lebih detail lagi tengah perjalanannya Syarikat Islam. Ada konfrontasi dengan PKI. Jadi sebelum ada PKI, ya PKI ini, orang-orangnya PKI yang mendirikan PKI itu juga awalnya dari Syarikat Islam gitu. Jadi memang Syarikat Islam yang anggotanya itu yang mulai lebih kuat, para anggotanya beberapa yang lebih kuat haluan komunisnya gitu, sosialis, dan semakin mengarah ke komunis gitu. Nah, ini akhirnya ya awalnya SI, Syarikat Islam yang berhaluan komunis itu, sebelum ada PKI ada namanya SI Merah. Jadi beberapa anggota itu memisahkan diri, bukan memisahkan ya, cuma ya membuat kelompok gitu ya, SI Merah gitu. Kemudian ada SI Putih gitu, yang punyanya Pak Cokro. Nah, SI Merah ini ya seperti tadi tokoh-tokohnya itu siapa? Alimin, Musuh, dan iya siapa? Dia itu nanti siapa dah? Semaun. Nah, ya Semaun. Namanya Indonesia. Semaun. Iya betul. Nah, itu sudah berhaluan komunis, tapi SI itu kan masih belum ada aturan bisa boleh untuk selain bisa di SI, boleh juga di partai lain gitu. Belum ada aturan harus satu partai. Jadi waktu itu juga orang-orang SI yang berhaluan komunis sudah aktif di punya organisasi lain di luar, yaitu PKI itu gitu. Nah, ini tahun-tahun ini tahun waktu SI dan PKI ini bentrok gitu. Ini tahun-tahun pentingnya 1918 gitu, 1919 dan 1921. Sampai akhirnya 1921 ini diberlakukan aturan kalau ada yang PKI ya harus keluar dari SI gitu. Disiplin partai ya. Mulai ada disiplin partai, bahwasanya ketika sudah tidak boleh merangkap di dua organisasi atau dua partai gitu. Jadi harus milih salah satu. Makanya
orang-orang SI yang berhaluan komunis itu dikeluarkan gitu dari SI dan konsen di PKI-nya. Nah, ini buku oh dia. Buku Islam dan Sosialisme. Nah, Islam dan Sosialisme ini sudah dijadikan buku sama Pak Cokro, cuman sebelumnya sudah banyak menulis di artikel tadi itu, beberapa menulis artikel di beberapa surat kabar tentang apakah sosialisme itu, kemudian sosialisme berdasar Islam, dan beberapa artikel lain tentang sosialisme yang pernah ditulis di beberapa di artikel-artikel beliau. Sehingga bukunya ini ditulis setelah SI itu diserang komunis gitu dari dalam. Makanya Pak Cokro ini mulai memformalkan pemikirannya itu dengan membuat buku itu semakin masif lah tentang. Jadi Pak Cokro ini mungkin sebagai apa ya? Sebagai solusi bagi orang-orang SI yang sudah sosialis sampai komunis itu, ini Pak Cokro memberikan solusi dengan sosialisme dan Islam ini biar gak sampai radikal gitu ya. Jadi membuat buku ini. Nah gitu ya, ke sosialisme itu pemikirannya Pak Cokro lebih spesifik. Yaitu ini salah satu perkataannya, yaitu sosialisme Marx itu bertuhankan benda. Jadi ya itu yang bedanya dengan sosialisme dari barat. Ya sosialisme versinya Pak Cokro itu harus berlandaskan dengan nilai-nilai ketuhanan gitu. Bukan bertuhankan benda gitu. Bukan bertuhankan materi. Jadi itu harus berlandaskan ketuhanan dan ya Islam gitu. Karena memang sosialisme dan Islam. Sosialisme sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan oleh Belanda. Jadi sosialisme juga hanya sebatas dijadikan alat atau kendaraan, sedangkan berangkatnya itu tetap dengan Islam gitu. Ada beberapa tokoh yang juga menyebutkan sebenarnya Pak Cokro ini sangat kuat pan-islamismenya gitu. Sebenarnya gitu. Cuman ya karena sosialisme itu kan waktu itu juga di dunia internasional sangat marak sekali gitu. Imperialisme dan kapitalisme juga sedang masif, otomatis sosialisme juga mengikuti itu gitu bersamaan. Apalagi negara Uni Soviet itu baru terbentuk 1917 itu. Nah, Uni Soviet yang berhaluan komunis itu. Jadi semakin membuat tokoh-tokoh di Indonesia yang berhaluan komunis ya semakin kuat gitu untuk mendirikan negara yang berhaluan komunis. Nah ini sebenarnya kapitalisme dan sosialisme itu sama aja gitu bagi Pak Cokro, yaitu kepentingan manusia atas materi. Meskipun kita tahu kapitalis itu bertentangan dengan sosialis, tapi bagi Pak Cokro itu sama aja gitu. Kepentingan manusia atas materi atau benda. Kapitalis itu ya menguasai aset-aset gitu ya, ya peralatan buruh dan gitu ya, yang semacamnya itu dengan kepentingan, dengan cara-cara yang liberal gitu ya, yang makin banyak kapital modalnya ya semakin mempunyai hak untuk itu atas barang-barang itu. Ya sedangkan sosialis juga sama, mengejar materi juga gitu. Persamaan kan gitu yang dikejar sosialis itu sama rata sama rasa gitu. Ya pokoknya ya itu kan juga benda juga yang bakal dikejar sama orang-orang sosialis gitu. Materi juga gitu. Ini sama aja. Makanya Pak Cokro itu mengkritik sosialis itu gitu. Sehingga memunculkan sosialisme dan Islam. Yaitu kenapa Islam gitu? Karena memang Pak Cokro sudah beragama Islam gitu.
Yaitu tapi tokoh-tokoh komunis yang tadi itu SI yang berhaluan komunis juga Islam juga sebenarnya. Tapi kenapa Pak Cokro lebih kuat Islamnya ya karena Pak Cokro itu waktu bekerja serabutan tadi itu Pak Cokro itu sambil lalu semakin mempelajari Islamnya itu semakin kuat di beberapa pesantren gitu. Ya berkelana lah gitu, berkelana memperdalam Islam gimana gimana gitu. Nah ini menurut Pak Cokro itu Islam, saya lupa soalnya ini. Islam, tafsir kata Islam menurut Pak Cokro, aslama, salima, salmi, dan sulami. Aslama bermakna ketundukan. Ketundukan harus diutamakan kepada Allah. Ya jadi semua apa yang kita lakukan, yang kita perjuangkan itu harus bermakna ketundukan gitu. Tidak ada apalagi yang kita perjuangkan selain berlandaskan berangkat dari ketundukan kepada Allah, Rasul dan para nabi gitu. Kemudian salima bermakna keselamatan. Jadi ya yang kita kejar itu keselamatan dunia dan akhirat gitu. Tidak sekedar mengejar dunia gitu. Tidak sekedar mengejar materi sosialis itu tadi gitu. Jadi itu. Kemudian bermakna kerukunan. Jadi dalam memperjuangkannya itu harus tetap mengutamakan kerukunan, tidak sekedar pemberontakan yang seperti komunis gitu. Jadi tetap menjunjung tinggi nilai-nilai kerukunan. Kemudian sulami atau haruslah melalui tingkatan-tingkatan yang bermakna keselarasan dunia dan akhirat. Yaitu harus bermakna tujuannya itu apa, akhiratnya nanti gimana dalam memperjuangkan itu. Kemudian apa yang dicapai ketika di dunia itu. Jadi sebagai simbol menuju derajat kesempurnaan hidup. Tidak sekedar mengejar keduniaan aja. Kemudian ini juga lebih diperdalam lagi prinsip utama sosialisme cara Islam. Ada dua prinsip, yaitu kedermawanan Islami dan persaudaraan Islami. Kedermawanan Islami ya kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Jadi yang diutamakan tidak sekedar secara pribadi memperjuangkan keadilan, tapi harus tetap memerhatikan kepentingan umum juga untuk kepentingan orang-orang kita di sekitar gitu. Itu. Kemudian zakat sebagai dasar bagi distribusi. Itu salah satu teknis lebih detailnya dengan zakat agar kekayaan-kekayaan yang diperjuangkan itu agar bersama rata itu dengan zakat itu gitu. Kemudian kemiskinan. Kemiskinan dunia bukanlah kehinaan, tapi kejahatan dunia adalah kehinaan gitu. Jadi orang-orang yang sosialis atau orang-orang yang miskin itu karena akibat dari kapitalisme itu bukan kehinaan. Ini pesan gitu, semacam pesan. Itu bukan kehinaan gitu. Agar mereka orang-orang yang miskin itu karena kapitalis, mereka harus sadar kalau kemiskinan mereka itu bukan kehinaan, tapi orang-orang kapitalisme itu yang malah yang hina di dunia ini gitu. Itu poinnya. Kemudian persaudaraan Islami, persaudaraan bukan berdasarkan suku, jadi tetap mengutamakan perjuangan bersama, persaudaraan, tidak membedakan suku, warna kulit, ras, kekayaan atau lainnya, tetapi berdasar ketakwaan, yaitu kembali lagi ke perjuangan itu berlandaskan Islam itu tadi, tetapi berdasar ketakwaan. Nah ini esensi tujuannya, nanti sosialisme itu apa gitu. Ya ini manusia harus memiliki tujuan yang lebih tinggi daripada materi, yaitu pengabdian kepada Allah. Tidak sekedar mengejar materi itu tadi ya, yang diperjuangkan sosialis itu kan materi gitu. Jadi ya harus diniatkan dengan ya karena ikhlas gitu, karena Allah gitu. Apakah Pak Cokro mencela pemikiran Marx dan Engels? Tidak, tapi mengkritik ya. Jadi Pak Cokro itu ya mengkritik gitu, tidak mencela. Bahkan ya dengan adanya sosialis itu
bagi Pak Cokro semakin meneguhkan kebenaran Islam gitu. Karena sebelum itu, sebelum ada sosialis, apa yang diperjuangkan oleh sosialis, nilai-nilainya itu sudah ada, sudah diperjuangkan, sudah ada di Islam gitu sebelumnya. Jadi ya dengan adanya itu, pemikiran sosialisme itu semakin membenarkan, ya, ya ini Islam gitu. Menurut Pak Cokro, semakin benar kalau Islam itu gitu, tentang keislamannya itu. Ya, hanya mengkritik di situ gitu. Landasan landasan berangkatnya itu gitu. Landasan latar belakangnya sosialis itu yang dikritik. Ya ini kan para SI yang berhaluan komunis, Maun, Tan Malaka. Tan Malaka ini, Tan Malaka juga dibilang muridnya juga walaupun tidak seangkatan di rumah peneleh tadi itu. Ini bersinggungan dengan Pak Cokro waktu di SI Semarang. Iya, Tan Malaka pernah sebelum di PKI juga pernah jadi salah satu anggota SI. Di Alimini Musuh ini. Walaupun mereka keempatnya ini sama-sama Islam, tapi berjuangnya lebih ke haluan komunis. Nah itu yang mereka perjuangkan hanya terbatas pada ketergantungan masyarakat dalam sistem produksi kapitalisme. Ya itu tadi apa? Ya yang dikejar itu ya ini sistem produksi itu, alat-alat buruh gitu. Pemberontakan, melakukan apa itu? Ya demo-demo buruh gitu ke pemerintah Hindia Belanda itu. Hanya itu yang mereka perjuangkan gitu. Yang dibilang Pak Cokro. Sedangkan Pak Cokro itu ya lebih dari itu gitu. Dengan sosialis Islamnya itu. Kemudian sosialisme Islam, ya Islam itu sendiri seperti tadi dibilang sudah dijelaskan, ya sosialisme Islam ya Islam itu sendiri, satu satuan gitu. Ya Islam itu sendiri dah gitu. Ya Islam itu kan apa? Awal mulanya memang menghilangkan perbudakan kan gitu. Ya itu Islam itu kan sudah sosialis gitu yang diperjuangkan. Itu sih sebenarnya cuma ini apa? Walaupun sosialisme waktu itu mungkin tidak ada gitu. Ya Pak Cokro tetap memperjuangkan itu gitu. Cuma karena sosialisme sedang marak-maraknya ya, istilah sosialisme itu sedang marak, ya itu digunakanlah sosialisme itu, cuman dengan berlandaskan Islam. Ya gak apa-apa sosialis tapi berangkat dari Islam gitu. Ya jadi apa intinya? Ya jadi Islam itu ya Islam itu sendiri gitu, sosialis itu gitu. Menurut Pak Cokro. Ya ini sudah selesai. Kemudian sebenarnya juga muridnya itu cuman bukan di peneleh itu tadi, apa? Tidak seangkatan dengan orang-orang muridnya Pak Cokro itu, apa? Profesor Buya Hamka. Nah itu, Buya Hamka itu juga muridnya. Cuman waktu itu belajar ketika Pak Cokro sudah masif melakukan pemikiran sosialisme Islam. Nah itu waktu-waktu di situ Buya Hamka itu belajar ke Pak Cokro. Tapi bukan seangkatan dengan Soekarno dan Semaun ini gitu. Karena lebih muda kan, Pak Hamka itu lebih muda daripada tokoh-tokoh ini gitu. Ya itu salah satu muridnya juga sih. Itu saya kira cukup gitu aja. Mungkin lebih kita bedah lagi di diskusi dan tanya jawab. Ya itu saja. Baik, menarik ya tentang host Cokro Aminoto, bahwa dia merupakan sebuah guru dari beberapa founding father kita. Yang ingin saya tanyakan adalah mengenai
Dari sosok Cokroaminoto ini lahir nasionalisme, ya kan, dari sosok Soekarno gitu kan. Dari Cokroaminoto juga murid-muridnya juga lahir juga komunis dan lain sebagainya. Sebenarnya yang pertama, inti dari pemikirannya yang bisa menjadi landasan pijakan lah yang ia tanamkan kepada murid-muridnya itu seperti apa, dalam ini ya, sampai ada beberapa aliran yang lahir bukan dari dirinya tapi juga dari murid-muridnya itu gitu kan, beragam kan, dari nasionalis dan lain sebagainya. Terus yang kedua, tadi kan ada beberapa eh, periode ya pada saat dia menjadi Serikat Dagang Islam dan menjadi partai dan lain sebagainya. Sebenarnya dinamika itu hanya perubahan nama atau memang perubahan haluan juga gitu. Apa memang yang pertama ya memang aspek ekonomi, baru setelah partai dia terjun ke politik, setelah itu dia terjun ke hal lain gitu. Apakah itu hanya peralihan nama atau memang perubahan kecenderungan gitu, arah gerak dari SI itu sendiri. Itu saja dari saya. Silakan mungkin teman-teman yang lain. Ya, pertanyaan pertama, apa? Kenapa murid-muridnya itu bisa mempunyai haluan yang berbeda gitu ya, ideologi yang berbeda. Kalau saya menganalogikan seperti kita bersekolah gitu ya. Di Beneleh itu kan jadi atau mungkin sama aja dengan simposium. Simposium kan ruang berpikir progresif ya. Beneleh itu kan dapur nasionalisme gitu. Jadi juga di situ punya forum-forum diskusi gitu tentang ini gimana gitu. Hindia Belanda ini kan menjajah gini-gini kapitalisme gitu. Nah, di situ punya ada forum-forum seperti itu. Jadi ya kita di sini gitu kan juga mempunyai berangkat dari latar belakang yang berbeda sebelumnya, dan setelah itu di luar simposium kan kita juga punya kegiatan yang lain gitu ya, yang itu juga bakalan mempengaruhi sisi pribadi para tokoh itu gitu secara pribadi. Nah itu jadi Pak Cokro ini yang diajari di situ ya kamu harus jadi komunis, kamu harus Islamis, gak seperti itu, tapi ya nilai-nilai itu semua itu tadi ada diajari gitu. Cuman berangkatnya itu dari ya Pak Cokro kan sudah berkelana mencari mempelajari ilmu Islam lebih dalam kan sebelumnya kan kayak gitu. Jadi serabutan menjadi kalangan bawah. Nah, itu yang diajarkan Pak Cokro itu, yuk kita itu berjuang berlandaskan Islam, kemudian alatnya itu dengan sosialis. Kemudian nasionalisnya itu ya kita tidak hanya berjuang untuk Jawa gitu, tapi ya di luar Jawa ayo kita bersama-sama berjuang gitu. Jadi skopnya itu secara nasional gitu, tidak sekedar kesukuan gitu. Jadi ya orang-orang Sumatera dan di luar Jawa semuanya itu harus sama-sama berjuang gitu. Itu yang nilai nasionalisnya di situ. Ya itu sosialisme juga diajarkan Pak Cokro ini ya sangat terbuka dengan tidak harus walaupun berangkat dari Islam, tidak juga anti sosialis gitu. Ya tapi apa yang menjadi kesamaan antara sosialis dan Islam juga itu juga diakomodir gitu oleh Pak Cokro. Ya itu yang diajarkan oleh Pak Cokro kepada murid-muridnya itu. Itu sih. Ya. Kemudian perubahan haluan partai Syarikat Islam. Ya memang skupnya itu lebih berbeda dari sebelum-sebelumnya. SDI. Ya, jadi SDI itu masih skupnya di bidang ekonomi. Karena memang awal SDI itu terbentuk sebenarnya bukan menentang penjajahan sebenarnya ekonomi Hindia Belanda, tapi waktu itu ada konfrontasi dengan perdagangan dengan
etnis Cina waktu di Surakarta. Nah itu Haji Samanhudi itu berjuang untuk memperjuangkan keekonomian umat Islam gitu dengan Sarekat Dagang Islam. Skupnya di bidang masih di bidang ekonomi. Kemudian Sarekat Islam ini waktu masanya Pak Cokro lebih luas lagi di politik, sosial dan keagamaan. Nah, sentral Sarekat ini sebenarnya sentral ini nama ini bukan perubahan secara formal keseluruhan, cuma sentral ini lebih ke pusatnya gitu, lebih 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 maju lagi ada pusatnya, namanya itu Sentral Sarekat Islam. Tapi di daerah-daerah itu di beberapa kabupaten yang juga ada Sarekat Islam, namanya tetap Sarekat Islam bukan sentral. Ya ini tetap ya sama aja dengan SI, perjuangannya itu 4 skup itu. Partai Sarekat Islam ini salah satu berubah menjadi partai ini karena muncul Partai Komunis Islam. Partai Komunis Indonesia. Ya, menantang ya itulah apa? Karena ada PKI gitu ya. Jadi orang-orang SI yang berhaluan komunis itu dikeluarkan, kemudian Sarekat Islam berubah menjadi partai gitu, lebih formal, lebih spesifik lagi perjuangannya gitu di bidang politik. Kemudian Partai Sarekat Islam ini ya hanya sekedar meneguhkan bahwa PSI itu lebih memperjuangkannya itu lebih nasional gitu, skupnya lebih luas lagi, lebih menampakkan keindonesiaannya aja gitu. Ya perjuangannya sih sama dengan Partai Sarekat Islam, nilai-nilainya. Dan juga di masa-masa ini ketika berubah Partai Sarekat Islam dan Partai Sarekat Islam Indonesia di masa ini, perbedaannya itu juga di perjuangan sosialisme Islamnya. Jadi di masa ini lebih masif gitu. Pak Cokro ini lebih masif untuk memperkenalkan gagasan sosialisme Islamnya. Jadi banyak melakukan semacam pelatihan atau pengkaderan baru, yaitu Profesor Dr. Hamka itu salah satu kadernya Pak Cokro gitu. Waktu sosialisme Islam ini digalakkan itu, kader partainya itu. Ya itu sih ada perubahannya di situ, di segi itu. Mau. Sebelum Partai Sarekat Islam, sebelum berubah partai ini, PKI sudah ada. Sudah ada PKI dan orang-orang SI juga masih ada di PKI gitu. Belum ada apa tadi itu? Disiplin partai gitu. Nah, semenjak ada disiplin partai dan ya berubah menjadi partai juga gitu. Jadi Partai Sarekat Islam. Ya itu. Sebenarnya kan banyak kan soal tokoh-tokoh nasional, tokoh-tokoh yang keren-keren lah ya, lahir dari murid-muridnya Pak Cokroaminoto. Keren. Yang saya tanyakan adalah sebenarnya Pak Cokro ini bidangnya apa gitu sampai semua orang ingin berguru kepada dia. Dia sosoknya maksudnya begini. Dia terjun di banyak hal gitu. Sebenarnya dia fokusnya di bidang apa gitu sampai sosok Buya Hamka yang kajian-kajian Islam, terus nasional dan lain sebagainya, baik di rumah apa tadi, rumah peneleh ya? Dapur peneleh. Ya, yang dapur peneleh itu sebenarnya arahnya tuh kemana gitu sampai, dan juga jalur dakwahnya, maksudnya jika pun dia menyebarkan sosialisme, bagaimana ia ke sosialisme kan itu berkaitan dengan materi tadi kan, bagaimana ketika kapitalis dan sosialis sama-sama punya kepentingan di materi gitu kan, semua juga menyentuh materi dan apa implementasi gitu, apa yang dilakukan oleh sosok Cokroaminoto dalam upaya menyebarkan atau memasifkan sosialisme Islam itu sih. Ya yang diperjuangkan itu karena Pak Cokro mulai sadar, ya ini kan
SI juga ini ya. Kalau kita baca di buku sejarah masih sekolah itu, organisasi kebangkitan nasional pertama itu kan kita kenal Budi Utomo. Nah itu ada beberapa tokoh yang mengatakan bukan Budi Utomo yang pertama organisasi kebangkitan Islam nasional itu, tapi ya SI ini gitu. Cuman nggak tahu lah karena apa entah sejarah itu kejadiannya kayak gimana lah gitu. Jadi SI ini juga yang sebenarnya yang lebih mendahului daripada Budi Utomo. Nah, yaitu apa? Kebangkitan nasional gitu. Jadi Pak Cokro ini sudah mulai sadar bahwa kita ini dijajah karena memang waktu itu mungkin tidak ya sadar mungkin ya kalau dijajah, tapi tidak pas menyuarakan seperti Pak Cokro gitu ya, yang sangat-sangat fenomenal gitu. Jadi berangkatnya ya Pak Cokro ya sebagai tokoh yang memperjuangkan Indonesia mempunyai negara berdaulat sendiri gitu. Tokoh yang seperti itu gitu, yang memperjuangkan kemerdekaan. Kemudian dengan cara ya bergabung dengan Syarikat Islam gitu. Dan juga memperjuangkan secara diplomatisnya itu bergabung di dewan itu, dewan semacam DPR itu, Volksrat itu. Dan juga di bidang-bidang lainnya. Kemudian apa tadi dah peneleh apa? Apa? Iya. Nah, terinspirasi. Ya karena memang Pak Cokro ini kalau ini ya apa secara pendidikan formalnya ya sudah banyak menyerap ilmu-ilmu ilmu-ilmu luar, kan beliau bersekolahnya itu di sekolahnya Belanda. Jadi tidak sekedar sekolah ya, kalau sekolah pribumi waktu itu kan pesantren kan gitu ya. Pesantren yang masih tradisional gitu kan. Nah, Pak Cokro ini sudah bersekolah di sekolah-sekolahnya Belanda, ya di situ mulai menyerap banyak ilmu tentang pemikiran barat gitu-gitu kan. Kemudian di satu sisi juga sadar gitu ketika sudah terbuka pemikirannya itu tentang ideologi barat. Loh, kalau seperti ini berarti kan Indonesia ini dijajah kan gitu, mulai sadar gitu. Nah itu mulai terbuka, jadi sedangkan ya itu Pak Cokro akhirnya keluar menjadi juru tulis pegawainya Belanda dan mulai bergabung dengan masyarakat kalangan bawah itu gitu. Gitu. Gimana lagi? Cik, cik, cik. Bicara tentang sosialisme Islam ya. Kayaknya dari tadi kan membicarakan terkait sejarah perjalanan seorang tokoh pahlawan nasional HS Cokroaminoto yang banyak melahirkan aktivis-aktivis negara ketika itu. Yang ingin saya tanya kan dari Pak Cokroaminoto ini sampai hari ini Indonesia masih sangat sensitif pola pikirnya terkait antara kiri dan kanan. Saya pakai bahasa kiri dan kanan kan ya, yang ke PKI, yang ke kiri, yang SI ke kanan. Nah, sehingga memunculkan alternatif sosialis rahmatan lil alamin. Kalau sekarang kan kayak gitu, kalau di NU itu kan ada NU kan itu alternatif. Mungkin pola pikirnya kan seperti itu, tapi justru itu tidak istimewa bagi saya mungkin. Yang lebih istimewa ya karena yang Pak Cokroaminoto ini yang SI ya, karena dengan adanya itu banyak melahirkan suatu wadah-wadah yang lain. Kan seperti itu. Yang ingin saya tanya kayak gini, menariknya kan dalam pola pikir dari hasil produk-produk
muridnya. Itu dari tadi kan pertengkaran persoalan persoalan teologis kayaknya, dari Tuhan mentuhankan benda dan sama-sama mentuhankan benda kan ya. Sedangkan Tuhan dalam Islam kan tidak berupa materi dan tidak berupa apapun kan, seperti itu ya. Repot juga kan kayak gitu, karena ranahnya bicara rumah paneleh itu kan semacam komunitas mestinya kan. Ya. Cuma yang ingin saya tanya, faktor apa sih sebenarnya yang kemudian menjadi kayak PKI tidak dikehendaki oleh kaum yang ke kanan, dan juga yang PKI yang ke kanan juga seperti SI tidak dikehendaki oleh PKI. Faktor apa selain faktor teologis? Kan mestinya ada faktor-faktor politis. Kan mestinya kan ada itu. Kalau persoalan teologis nanti kita mestinya gak merana ke situ, karena persoalannya adalah terkait dari pemikiran kan kayak gitu. Kalau memang dari SI sosialisme Islam itu adalah Islam itu sendiri, berarti Islam itu adalah agama sosial. Nah, ini juga tidak relevan dengan konsep agama, karena agama kan tidak hanya mewadahi orang-orang yang mampu bersosial saja, tapi bagaimana orang-orang yang individual seperti introvert kan kayak gitu. Dan lain-lain lah seperti itu ya. Kan mestinya kan agama kan menjadi wadah dari semua tempat gitu. Tidak harus memaknai Islam itu secara sosial. Itu bagi saya kelemahan dari SI. Walaupun kelemahan dari PKI tadi menuhankan benda ya, hanya gara-gara punya prinsip satu rasa dan satu sama. Tapi anehnya kalau bicara ranah sosial kan mestinya tidak berbicara ranah teologis. Kenapa kok dibawa-bawa dibenturkan secara teologis? Hanya dengan konsep seperti itu dikatakan menuhankan kan? Kan Tuhan kan bahasa teologis. Mestinya kan harus dibenturkan dengan pemikiran sosial yang lain. Kayak gitu. Entah pemikiran sosialnya Weber dibenturkan dengan Lenin dan Marx atau siapa lagi dan lain-lain juga. Itu kan tidak masalah. Tapi kalau ranah teologis dibenturkan dengan sosial, ini sangat berbahaya kan. Ya berbahaya. Bahayanya nanti tidak bisa membedakan mana dari olah pola pikir dan mana dari olah wahyu kan, seperti itu. Iya, tentang firman dan mana. Makanya saya perlu jelas sebenarnya faktor selain teologis biar tidak merana kepada sejarah. Mestinya kan ada faktor-faktor lain. Contoh kayak PKI. Kenapa gak dikehendaki oleh SI? Karena ingin menguasai Indonesia secara politis, nanti sistemnya begini kan, mestinya kan jelas. Dan kenapa PKI tidak setuju dengan SI? Karena ada faktor-faktor politis atau sosial atau budaya kan semuanya satu perguruan ya, tapi tidak dipersoalkan. Ini biar tambah fair, generasi kita ini biar tambah fair, biar tidak mesti mencemooh PKI, tidak mesti mencemooh SI kan, seperti itu. Karena bersyukur ada beliau-beliau karena sudah berpikir daripada tidak mau berpikir kan. Kan iya. Ya kayak negara yang menginginkan ya itulah dan sebagainya lah. Itu mendingan kan masih ada diskusi di rumah panel kan tadi kan. Itu luar biasa kata saya. Kan iya, sehingga memunculkan alternatif ya. Makanya saya kadang-kadang kalau pakai bahasa sosialis karena khawatir dituduh PKI harus dilanjutkan sosialis rahmatan lil alamin kayak gitu. Biar agak ada Islam-Islamnya kan, seperti itu. Karena sekarang kan agak sensitif hal ini. Kalau ini dibilangin kiri kan, apalagi sekarang lagi ingin dihidupkan kembali oleh sosok estafet kepemimpinan Partai Syarikat Islam oleh Bapak Hamdan Zulfa, sedang digalang untuk digerakkan kembali kan untuk melawan PDI yang dianggap sebagai produk dari PKI atau PNI lah, nasionalisme Indonesia ya. Ini kan juga mempengaruhi nanti terhadap pola pikir kita kan. Karena yang menguasai ranah publik adalah mereka yang melakukan konflik di ranah publik antara PKI dan SI. Makanya ini dua-duanya. Kenapa kok yang alternatif tidak menjadi pilihan masyarakat? Karena tidak seru kan, seperti itu. Kan padahal ada PKB kayak gitu kan, ada yang lain lah alternatif P3, ada partai-partai yang lain. Mestinya yang sekarang kalau enggak ya PDI ya produknya SI itu yang sering yang ranah di publik kayak gitu. Itu sehingga membuat pola pikir kita kadang-kadang enggak fair kayak gitu kan.
Itu mungkin pertanyaan saya mungkin lebih diperjelas faktor yang lain selain teologis mengapa mereka memilih jalan kanan, jalan kiri kayak gitu ya. Mungkin itu dari saya, mungkin yang lain ada yang ingin bertanya silakan. Ya, ya, ya. Jadi ya, apa, orang-orang SI yang akhirnya menjadi komunis yaitu Islam juga memang, tapi dibenturkan dengan ya mungkin mereka juga masih sholat gitu, masih bertuhan gitu, tapi ya bener-bener sih pertanyaannya. Iya, iya bener. Haji Misbah. Iya. Ya. Iya, jadi setelah ditelusuri beberapa sejarawan itu mengatakan memang awal mulanya ya, ya apa? SI itu dipecah belah dari dalam, ada yang bilang seperti itu dengan komunis itu gitu. Entah itu dari Belanda atau memang karena faktor luar. Oh, kemarin kan juga dibahas Tan Malaka ya. Itu. Yang Sneflit itu ya, Sneflit tokoh komunis yang membawa komunis ke Indonesia itu, Sneflit. Nah itu juga sebenarnya yang diperjuangkan PKI itu tidak bisa lepas karena itu juga apa, adu domba dari Belanda juga itu untuk memecahkan SI dan perjuangan nasional, sehingga memang dan SI ini juga perjuangannya itu selalu melakukan aksi-aksi yang yang radikal lah gitu. Aksi-aksi perjuangannya itu tidak secara diplomatis gitu. Makanya kemarin kan Tan Malaka itu gak senang diplomatis. Nah itu PKI itu di situ yang tidak disetujui oleh SI. PKI. Jadi itu yang tidak disetujui, tidak hanya sekedar ya teologisnya juga dikritik dan perjuangannya itu, cara-cara perjuangannya juga yang tidak setuju gitu. Bahkan ketika SI ketika SI akan mengadakan sebuah kongres, Pak Cokro itu kan ngecek gitu ya, ngecek persiapan kongresnya itu di gedung, di suatu gedung di mana gitu, Madiun apa Surabaya. Nah itu ternyata setelah dicek, loh ini kok benderanya PKI semua gitu. Nah itu PKI itu kesalahannya di situ. Nah ini mau apa ini PKI maunya ini? Kok merusak ke SI gitu? Ini kan acaranya SI gitu waktu itu, kongresnya SI. Nah itu PKI ini ya itu tindakannya itu brutal kayak gitu. Ini yang setelah ditelusuri oleh para sejarawan itu SI PKI ada yang menyebut kalau PKI itu sebenarnya bentukannya Hindia Belanda yang ingin memecah belah SI dan lebih luas lagi kesadaran kebangkitan nasional waktu itu agar tidak bisa memperjuangkan kemerdekaan. Itu. Kemudian apa tadilah dari pihak PKI ya? Iya itu. Kalau SI karena ya itu perjuangannya itu. Kalau PKI ya karena diplomatis itu gitu. Diplomatis dan juga PKI kan juga agak setuju kemudian jika hanya diplomatis gitu aja. Kemudian ya itu PKI selalu ingin kalau bahasa saya keburu mungkin selalu harus dengan aksi dan aksi gitu.
Eh, kenapa saya perlu memperjelas alasan-alasan itu? Karena saya khawatir pola pikir saya yang agak gak tahu sejarah. Ini ada SI dan PKI ini hanya manajemen konfliknya dari Bung Karno untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Sehingga melahirkan PNI. Kan kayak gitu, nasionalisme Indonesia. Saya khawatir seperti itu nanti pola pikirnya generasi ke depan. Kan seperti itu, ada pembelotan sejarah bisa jadi. Apalagi sekarang sudah ada analisis-analisis tentang manajemen konflik sudah masuk ke berbagai organisasi mahasiswa contoh. Itu nanti pola pikirnya kan seperti itu. Oh, jangan-jangan adanya SI itu tubuh SI yang besar dirusak bukan, kalau memang dirusak di dalam bukan buatan Hindia Belanda. Kalau Hindia Belanda kan eksternal. Tapi dirusaknya itu oleh sekelompokan orang yang memang haus akan suatu kepemimpinan, ingin menjadi presiden pertama di Indonesia. Kan pola pikirnya bisa jadi seperti itu. Tan Malaka Tan Malaka kan mengajukan konsep komunis supaya diakui sebagai Islam karena tidak ada hal yang bertentangan dengan agama Islam. Yang pihak SI juga menawarkan sosialis karena tidak bertentangan dengan Islam itu sendiri katanya tadi. Nah, dari manajemen konflik seperti ini muncullah PNI nasionalis kan kayak gitu. Nah, bisa jadi kan pola pikirnya seperti itu. Tan Malaka gak bisa jadi presiden, yang juga pemimpinannya SI yang Cokroaminoto tidak harum di publik sehingga mengambil alternatif tadi kata saya. Makanya saya gak bawa PNI. Kenapa? Karena saya khawatirnya pola pikirnya seperti itu sekarang. Kenapa? Buktinya ada. Bung Karno itu kan yang membubarkan SI setelah menjadi presiden. Kenapa gak dibubarkan sebelum presiden? Nah, itu yang menjadi pertanyaan besar dalam sejarawan. Khawatir ini juga buatan Soekarno. Ini kalau pola pikirnya yang agak nyeleneh ya. Tapi gak tahu saya sejarah kita itu seperti apa sebenarnya. Karena memang penuh derita ketika bicara sejarah Indonesia ya. Sampai sekarang pun sejarah PKI kan belum diamini ya. Direvisi berapa kali? Dari Orba. Iya, sehingga muncul satu orang memiliki 5 nama. Samoen, Nyoto, sebagainya. Padahal ada yang mengatakan sejarawan ini 1 orang. Kan kayak gitu. Karena memang sejarah kita memang penuh derita, tidak pernah jelas di dalam membongkar fakta-fakta itu. Gak usah jauh-jauh, kita memang krisis fakta kalau memang untuk fakta. Sampai sekarang mau dibentuk sejak beberapa tahun tentang kasus Munir, padahal ada tim faktanya kan ya. Belum menemukan fakta sebenarnya seperti apa. Apalagi PKI, kemudian SI yang sebenarnya itu susah. Lah salahnya sampean kenapa kok membawa persoalan-persoalan sejarah. Kan kayak gitu, historis dari pecahnya berdua kayak gini. Nah itu harus diperjelas juga karena rancu nanti Mas. Saya mendalami PKI masa modern, mendalami komunisme di masa modern, ada hal apa yang bertentangan dengan Islam? Saya mendalami syarikat Islam, ada hal apa yang bertentangan dengan negara? Rasanya saya gak ada, karena semuanya sama-sama bergelut di bidang pemikiran. Bagaimana biar diterapkan oleh masyarakat demi kedamaian, semuanya adalah untuk kedamaian kan, kenyamanan. Kan ya PKI belum dijalankan tapi sudah digerus. Sosialisme Islam belum dijalankan sudah digerus gitu. Nah itu nanti pola pikirnya jangan-jangan ini Soekarno ingin jadi presiden, ini diadu domba muncullah PNI dengan kata-kata yang menggebu-gebu kan kayak gitu kan. Khawatirnya masyarakat generasi kita seperti itu Mas. Karena sekarang kalau bawa nasionalis itu mesti disanjung. Kan iya. Bawa NKRI itu mesti disanjung, cinta tanah air itu. Tapi gak mau ke sawah dan ke gunung gitu kan. Kalau cinta tanah air seharusnya ke sawah karena bergelut dengan air dan tanah. Itu kan gurauannya. Itu mungkin dari saya ya. Cek. Iya. Saya belum secara jelas gitu ya tentang PNI. Apakah itu salah satu alternatifnya Soekarno?
Iya. Cuman saya ya sejarah pasti itu memang saya karena memang yang terjadi yang mengemuka itu yang lebih apa? Yang lebih banyak berkonfrontasi itu memang sosialis dan Islamis gitu. Sedangkan nasionalis juga ini ya Pak. Ya nasionalis. Karena kan memang itu kedua ideologi itu ya yang yaitu bisa lebih spesifik ke ideologi ya. Karena nasionalis itu kan mungkin lebih ke perjuangan kedaerahan gitu kan gitu nasionalis. Jadi kalau misalnya dibahas secara ideologi yang lebih mengarah ke pemahaman ideologi itu kan memang kedua ideologi itu sosialis dan Islamis kan gitu. Jadi itu ya memang yang sering bertentangan sedangkan nasionalis maknanya itu kan lebih ke perjuangan kedaerahannya itu gitu. Kalau itu perjuangan tidak sekedar perjuangan tidak sekedar daerah gitu suku-suku tapi secara nasional lebih luas lagi tidak sekedar Jawa gitu pengertiannya seperti itu dan juga uh, Soekarno kita bahas Soekarno. Soekarno itu saya belum menemukan Soekarno itu bergabung dengan SI ya. Nggak tahu kalau teman-teman pernah tahu. Jadi memang iya. Nah, iya. Soekarno itu jadi presiden gitu. Bermain pada Makanya kan kayak gini maksud saya Mas. Ini bicara politik ya. Dulu kan lengsernya Soekarno itu ada salah satu sejarah lengsernya Soekarno itu yang pantas menjadi presiden itu bukan Soeharto tapi Bapak Idam Khalid. Tapi itu settingan. Karena ketika itu sudah sampean saja yang jadi presiden untuk menggantikan Pak Soekarno. Kata Pak Soeharto ke Idam Khalid, kata Pak Idam Khalid, oh enggak, saya enggak pantas. Akhirnya ya sudah kalau begitu karena negara darurat, saya perlu untuk menjadi presiden. Nah, ternyata sampai 32 tahun. Nanti takut pola pikirnya kan seperti itu. Ini jangan-jangan bagaimana kejelasan dari pecahnya dua kubu itu kan tidak dibulatkan kepada hanya tataran ideologis juga, tapi juga kaji faktanya secara politis bagaimana, secara sosial juga bagaimana, secara budaya juga seperti bagaimana. Bukan hanya bicara soal keyakinan, karena keyakinan versus keyakinan itu gak mungkin pernah selesai, kan kayak gitu. Bukan ranahnya diskusi sudah. Karena itu adalah kalau bahasanya PAI sudah sunnatullah kayak gitu. Makanya kan walantar doan kal yahuda wan nasoro sampai kapanpun yang gak mungkin ridho karena bicara keyakinan. Maka kita gak perlu debat dengan orang-orang Yahudi karena sudah beda keyakinan. Sudah jangan ngajak diskusi. Itu kan sebenarnya tafsir gampangnya untuk diterapkan. Bukan kemudian untuk ngajak perang kan seperti itu. Apa kasih alasan yang jelas biar tidak hanya gara-gara Tuhan terus. Bagi saya itu apa sih? Karena sering nama Tuhan itu di Indonesia sering dipakai dalam hal apapun lah. Kan iya. Itu yang saya agak bimbang terhadap sebagai warga negara lah. Ya saya kan pengen jadi warga negara yang baik, yang taat hukum, yang sesuai dengan undang-undang dasar kayak gitu kan. Maka yakinkan saya bahwa kita sedang berada di negara yang aman, nyaman gitu. Tapi urusan Tuhan itu adalah kewajiban. Urusan bertuhan kan adalah kewajiban kayak gitu.